Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, anak-anak muda dari mana saja berada. Alhamdulillah hari ini kita jumpa lagi di podcast Al-Farabi. Kesempatan spesial hari ini hadir Business Owner PT Agni Kakao Persada jauh dari Bali, yaitu Ibu Eka Susianti. Yuk kita sapa dulu. Selamat pagi Bu Eka. Selamat pagi Bu Heni. Ceria ya, senyum terus bergairah. Selalu. Oke, Ibu Eka Susianti ini punya banyak sekali pengalaman-pengalaman tentang mengasuh anak, membesarkan anak, dan banyak hal yang nanti kita bisa dapatkan dari pengalaman-pengalaman Bu Eka. Bu Eka nanti boleh sharing pengalaman ya. Insya Allah siap. Ya, Bapak Ibu sekalian, hari Sabtu biasanya kita disibukkan dengan aktivitas ya, mungkin berbahan atau scroll-scroll, dan kesempatan spesial kali ini kita gunakan dengan kegiatan yang sangat produktif, menyimak podcast Al-Farabi bersama Ibu Eka. Sudah siap tanya-tanya Ibu ya? Siap. Oke. Baik Ibu Eka, pengalaman membesarkan putra Ibu Eka, salah satu putra beliau itu saya sangat kenal sekali, namanya Paul Taylor ya. Sudah pernah merasakan bagaimana kehidupan di asrama Al-Farabi. Dan kemarin terakhir saya ketemu ternyata pertumbuhannya luar biasa. Ya, betul. Oke, Ibu Eka, seberapa penting sih peran orang tua dan juga ekosistem lingkungan di sekitarnya untuk membawa seseorang itu mencapai kehidupan yang lebih baik, lebih bermartabat. Mungkin kalau bahasanya sekarang ini menjadi generasi gemilang. Silakan Bu Eka. Ya Bu Heni. Selamat pagi rekan-rekan semua, teman-teman dimanapun berada. Alhamdulillah saya dikaruniai satu putra yang saat ini berusia 20 tahun dan berada di lingkungan Al-Farabi. Tentu Paul ini juga melewati masa-masa remaja dengan segala dinamikanya. Nah, kita ini sebagai orang tua perlu untuk mengetahui mengenai kepribadian putra-putri kita, kemudian mengetahui bakat dan minatnya, potensi-potensi dan talenta-talentanya. Nah, untuk ini tidak bisa sekedar sepertinya, rasanya anak saya bakatnya ini itu. Tidak hanya sekedar itu, akan lebih baik jika Bapak Ibu melakukan tes bakat, minat, potensi yang ada di putra-putri kita. Nah, saat ini sudah banyak metode-metode yang dikembangkan untuk mengetahui hal itu. Nah, seperti juga Paul, waktu kecil juga kita sudah melakukan beberapa tes sehingga mengetahui anak ini diarahkannya kemana, Bu Heni. Jangan sampai anak kita itu potensinya di bidang A, namun kita sebagai orang tua memiliki keegoisan ingin anaknya jadi B. Nah, ini akan menjadi satu masalah di kemudian hari antara orang tua dan anak itu, Bu Heni. Iya, betul sekali ya. Jadi kalau A ke B sih nggak terlalu jauh Bu ya, kalau dari A ke Z. Iya, baik. Saya kenal sekali dengan Kak Paul karena memang tinggal di lingkungan asrama Al-Farabi ya, mengenal sejak dari SMA kelas 2. Yeah. Saya melihat waktu awal pertama kali masuk ke Malang, dia itu bahkan tidak memperhatikan orang kalau diajak bicara. Dia lebih seperti itu, nyekrol. Ini kan fenomena yang mengerikan bagi para orang tua ya, yang punya anak, ternyata anak itu waktunya habis untuk nyekrol. Bahkan saat berhadapan dengan orang tua. Kan tentu orang tua kehilangan quality time-nya. Nah, dan data-data sekarang menunjukkan ternyata anak muda itu bahkan 7 jam itu habis untuk memakai gadget. Terus ini apa Bu Eka, titik balik yang membuat Paul ini sadar dan menemukan saya harus menjadi sesuatu di masa depan, dan dia sudah mulai menuju the best version of you, menuju versi terbaik. Itu gimana perjalanannya Bu ya? Ya Bu Heni. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, seseorang itu membawa
bakat dan potensinya. Nah, namun ini hanya mempengaruhi 20% dari seluruh kehidupannya. Apa yang 80%? Yang 80% adalah lingkungannya di mana anak itu bertumbuh. Nah, tentu lingkungan ini tidak hanya sekedar lingkungan di rumah yang bersama orang tuanya, tapi juga lingkungan-lingkungan bersama teman-temannya. Nah, temannya ini siapa? Teman di sekolah tentunya, teman bermain tentunya. Nah, ini yang perlu kita waspadai, Bu Heni. Nah, Paul itu kebetulan waktu SMA kelas 1 itu pas awalnya COVID, Bu Heni. Jadi di Bali itu lockdown total, jadi kami tidak boleh keluar kemana-mana. Jadi keluar gang saja tidak boleh. Jadi setiap gang itu sudah ada pecalangnya yang menunggu. Nah, kemudian setahun setengah lockdown, nah otomatis hanya di rumah. Hanya di rumah yang kebetulan Paul ini tidak punya saudara, Bu Heni, hanya sendirian, jadi komunikasinya juga terbatas gitu ya. Jadi akhirnya kebanyakan main handphone. Nah, ini akhirnya membentuk habit saat itu Paul scroll handphone saja, main game saja. Tentu saya sebagai orang tua saat itu khawatir gitu ya bahwa ini kurang baik gitu, Bu Heni ya. Sampai suatu ketika SMA kelas 2 itu lockdown sudah dibuka dan saya mendapatkan info mengenai workshop Grounded Special for Young People yang diadakan di Malang. Nah, waktu itu Paul saya paksa, Bu Heni, karena waktu itu ya sebagai anak muda kadang kurang suka ya ikut workshop. Saya paksa ikut workshop tersebut dan ternyata workshop ini luar biasa, keren sekali, di mana Paul di sana itu diberikan semacam tools borang untuk mengisi 5 tahun lagi pengen jadi apa, 10 tahun lagi pengen jadi apa, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi sampai umur 100. Nah, sehingga waktu kayak begitu mah. Nah, dari hal inilah kemudian step by step Paul banyak berangsur berubah sampai dalam posisi saat ini, Bu. Ya, berarti faktor lingkungan, teman itu sangat mempengaruhi sekali ya. Oke, baik. Ibu Eka, ini kan seringkali para orang tua ini dihadapkan pada suatu dilema, dimana kalau misalnya anak dari terutama pasangan yang businesspreneur ya, sama-sama punya bisnis atau mungkin punya karir yang mengharuskan bekerja pagi sampai dengan pagi lagi. Di sisi lain anak di rumah biasanya ya hanya mohon maaf ya dengan ART saja. Tapi orang tua tidak begitu dalam memperhatikan tumbuh kembang anak. Sebenarnya kan sekarang sudah banyak sekali berbagai kesempatan atau pilihan bagi para orang tua mengizinkan putra-putrinya daripada di rumah dengan ART main game, kan lebih baik dicarikan lingkungan dan ekosistem yang mendukung. Namun konsekuensinya adalah jauh dari orang tua. Betul. Bu Eka, ini gimana Bu Eka, pandangan seorang mama, seorang ibu ketika harus mungkin ya berpisah jarak yang ribuan kilometer kali ya sehingga tidak bisa bertemu setiap saat. Gimana Bu Eka melihat kondisi itu? Iya, tentu Bu Heni, kalau kita cermati sebagai orang tua, berapa jam sih kita ini bersama putra-putri kita di rumah? Kemungkinan itu tidak lebih dari 6 jam dari 24 jam yang ada. Pagi mungkin dari kita bangun tidur setelah subuh sampai mereka berangkat sekolah. Kemudian terpisah ya Bu Heni, anak-anak di sekolah dan kita sibuk dengan aktivitas kita dalam mencari nafkah gitu Bu Heni. Pulang sudah sore, kemudian anak juga sibuk mengerjakan PR, kemudian mungkin sempat ketemu hanya 2 jam sebelum anak-anak kita tidur. Otomatis maksimal hanya 6 jam. Berarti waktunya justru lebih lama di sekolah, sekitar 8 sampai 12 jam ya sekolah zaman sekarang. Nah, ini sangat penting kita memilih sekolah yang memang mendukung potensi anak kita mau diarahkan kemana. Nah, ini jangan sampai potensinya itu apa, ingin mengarahkannya kemana, tapi kita memilih sekolah yang berbeda value-nya dengan
tujuan kita, tujuan anak kita itu Bu Heni. Nah, alhamdulillahnya kami menemukan lingkungan Al-Farabi ini. Ya, memang dari Bali ke Malang itu jauh gitu ya. Tapi saya sebelum memilih lingkungan Al-Farabi itu saya sudah mengenal ayahanda Coach Dr. Fahmi. Bagaimana beliau itu senantiasa selalu memotivasi, selalu mendidik, selalu menasehati Paul. Setiap kesempatan, setiap ketemu itu selalu. Dan kemudian ada Bu Heni dan juga ada tim-tim dari Al-Farabi yang alhamdulillah itu mengasuh Paul, mendidik Paul itu ibarat seperti anak sendiri. Ya, sehingga anak saya itu di mana-mana itu kalau ngomong itu selalu punya seperti rumah dua Bu Heni. Satu di Bali rumah kami dan satu itu di Malang yaitu lingkungan Al-Farabi. Punya ibu dua yaitu saya dan juga ibu-ibu yang mengajar di Al-Farabi, begitu. Ya, terima kasih ya. Jadi memang ya dihadapkan pada situasi pilihan. Betul. Karena memang memberikan ruang dan jalan pertumbuhan bagi anak ini kan sangat penting sekali ya. Oh ya Ibu Eka, kalau di lingkungan Al-Farabi sendiri kan Al-Farabi Islamic Business School, jadi pendidikan setara dengan anak SMA. Di mana kurikulumnya ini paket lengkap. Ya, 8 in 1 lah ya. Jadi kalau biasanya di pendidikan setara SMA itu kan mendapatkan materi kurikulum nasional itu aja. Tapi kalau di sini mendapatkan materi bisnis, leadership, kemudian bisnis plan dan banyak sekali. Nanti Bapak Ibu sekalian kalau penasaran bisa kontak saja nomor yang ada di sini. Ini Ibu Eka ini apa yang melandasi? Udah anak saya masih muda, saya kenalkan dengan ilmu bisnis, masih sekolah, kemudian kepemimpinan. Apa nggak mabuk itu pikirannya ya? Iya Bu Heni, kalau mengenai ilmu kepemimpinan itu kan tidak harus ya anak kita, oh nanti anak saya harus jadi pengusaha atau anak saya nanti jadi anggota dewan atau pejabat baru nanti butuh ilmu kepemimpinan. Tentu tidak. Ilmu kepemimpinan itu dibutuhkan oleh setiap orang. Kenapa begitu? Adalah makhluk yang pertama harus kita pimpin dan kita menjadi pemimpinnya adalah diri kita sendiri Bu Heni. Bagaimana kita bisa memimpin orang lain kalau kita belum bisa memimpin diri sendiri Bu Heni. Nah ini sangat penting, itu pertama. Kemudian kedua, alhamdulillah saya diamanahi oleh Allah menjadi seorang pengusaha Bu Heni. Dan tentunya kita itu juga pengen ya nanti bisnis yang kita sudah rintis sekian lama ini akan dilanjutkan oleh anak kita dan alhamdulillah potensinya Paul, bakatnya juga mengarah ke sana jadi klub gitu Bu Heni. Nah tentu ketika potensinya klub dengan keinginan orang tua tentu tinggal mencari lingkungannya. Nah dengan Al-Farabi ini saya menemukan value bahwa tidak hanya kurikulum pendidikan nasional saja, tapi juga ada kurikulum pendidikan akhlaknya, agamanya, kemudian leadershipnya itu luar biasa. Tidak kami jumpai ilmu leadership di sekolah-sekolah yang lain seperti yang ada di Al-Farabi. Plus juga ada pelajaran mengenai pengelolaan bisnis, entrepreneurship, yang ini mungkin baru bisa didapatkan kalau kuliah begitu ya Bu Heni di manajemen bisnis. Tapi di Al-Farabi sejak dari SMA itu memang sudah ada tambahan kurikulum mengenai entrepreneur. Nah ini yang baru saya temukan di Al-Farabi, belum ada di sekolah yang lain Bu Heni. Versi paket lengkap ya. Jos Bu Heni. Iya. Jadi dalam masa anak bertumbuh diberi challenge materi itu tidak ada masalah ya dengan sikap Paul, perilaku Paul itu apa justru malah positif aja dari Bu Eka melihat Kak Paul sekarang ini. Paul itu sejak pertama mengikuti Grounded Special for Young People, setelah itu sangat antusias dengan borang-borang kelas-kelas yang lain. Gitu. Sehingga selalu sering bertanya, "Ma, kapan ada workshop ini? Ma, kapan ada workshop itu?" Jadi dia selalu pengen banget segera mengikuti, segera meleverage dirinya. Ini sangat berbanding terbalik dengan mindsetnya dia waktu sebelum kenal lingkungan Al-Farabi. Sejak lingkungan Al-Farabi, Paul memiliki growth mindset yang sangat bagus, yang
sehingga dia ini setiap hari itu memberikan masukan-masukan juga kepada saya tentang tren bisnis saat ini gitu ya. Masa sekarang itu trennya ini loh, trennya itu loh, bagaimana kalau ini diterapkan di bisnis kita. Nah itu juga masukan bagi saya, itu Bu Heni. Iya. Kemudian dengan anak muda yang sudah mendapatkan banyak sekali ilmu tentang bisnis, tentang leadership, kalau Ibu Eka melihat seberapa penting sih orang tua itu mempersiapkan anak-anaknya ya yang masih muda-muda ini untuk bisa menjadi second generation. Karena kan juga jangan sampai bisnis bangun gede, cabang di mana-mana, tapi nggak ada yang siap melanjutkan bisnis. Kan harus ada atau enggak estafet kepemimpinan yang memang by design. Ya. Nah, karena kalau tidak by design, enggak dipersiapkan, tiba-tiba suruh mimpin, biasanya nih ya, enggak, itu tinggal nunggu waktu aja, nunggu waktu keberangkutan. Iya. Nah, Iya. atau mungkin Bu Eka ada sharing-sharing pengalaman gitu, business owner yang tidak mempersiapkan generasi penerusnya, ya akhirnya tinggal nama secara. Ya Bu Heni, dulu saya juga berpikiran seperti orang pada umumnya yang anak disekolahkan dulu sampai jenjang tertinggi begitu Bu Heni, nanti baru kita serahkan bisnisnya. Kalau kita sudah tua, sudah masa pensiun, kita serahkan ke anak begitu. Dulu saya juga berpikiran seperti itu. Nah, tapi saat COVID kemarin itu memberikan banyak pelajaran bagi saya. Ada seorang kenalan saya yang mendadak meninggal karena kena COVID Bu Heni, dan belum menyiapkan putra-putrinya untuk menjadi second generation. Memang sudah dikuliahkan ke luar negeri, di universitas terbaik begitu ya. Nah, akhirnya tidak lama setelah dari ayahnya ini meninggal, setahun kemudian bisnisnya itu terpaksa harus tutup. Karena memang sudah tidak sanggup untuk mengcover biaya-biaya yang ada. Nah, itu sangat disayangkan. Kemudian juga ada salah satu teman yang orang tuanya berpisah mendadak gitu ya, sedangkan anak-anaknya juga masih belum disiapkan, padahal sebenarnya putra-putrinya juga sudah di usia 25 tahunan. 25 tahun? Iya, jadi sebenarnya sudah siap juga kalau disiapkan. Nah ini akhirnya juga bisnisnya drop selama 3 tahun dan harus belajar dulu bagaimana merintis bisnis, baru bisa kemudian bangun lagi. Itu Bu Heni. Nah itu kemudian ada lagi beberapa case teman saya itu yang terlambat atau bahkan belum mempersiapkan putra-putrinya untuk menjadi second generation, tapi orang tuanya keburu dipanggil sama Allah ataupun berpisah. Nah ini yang saat itu menjadi pelajaran tersendiri bagi saya, karena kita sebagai manusia selalu berdoa umur yang panjang Bu Heni, tapi kita tidak tahu takdir Allah itu bagaimana, sehingga saya mempersiapkan Paul dari segini mungkin. Dari SMA itu kami persiapkan pelan-pelan, kami sering diskusi mengenai hal-hal bisnis. Kemudian lingkungannya juga lingkungan di Al-Farabi, yang kemudian mindsetnya juga menuju ke arah entrepreneur. Jadi alhamdulillah sekarang Paul di semester keempat saat ini itu sudah insya Allah siap jika sewaktu-waktu dimintai untuk mengambil alih menjadi pimpinan di perusahaan kami Bu Heni. Waduh, padahal belum lulus ya Bu Eka ya. Iya. Jadi pulang dari sana Bu Heni, dari workshop itu disampaikan ke saya dengan segala semangatnya bahwa nanti saya begini nanti saya tentu solusi ya Bu Eka ya. Ya Bu Heni. Untuk para orang tua yang karir ya, punya karir profesi yang memang mengharuskan bekerja pagi sampai dengan pagi, apalagi business owner ya, kalau business owner kan kerjanya 24 jam. Betul. Nah jadi maka peran orang tua adalah menyediakan ekosistem atau lingkungan. Kalau Ibu Eka punya pandangan khusus nggak, bagaimana sih agar anak muda ini bisa ketemu dengan versi terbaiknya? Jangan nanti Ibu, tapi sejak muda. Kalau misalnya Kak Paul ini kan berarti sudah mulai ketemu nih versi terbaiknya semester 4. Nah, kita sebenarnya kan sedang menarik masa depan.
nggak usah nunggu nanti 30, 35, 40, Ya. tapi bagaimana sebelum 25 ini sudah sukses. Itu harapan para orang tua. Nah, Ibu Eka ada nggak tips khusus mungkin yang bisa dibagikan kepada kami agar yang di rumah yang sedang menyimak ini ya tahulah ya simpulan-simpulannya untuk mempersiapkan generasi pemenang itu apa saja kira-kira kiatnya atau tipsnya. Silakan Bu Eka. Ya. Saya sedari dini itu tadi sudah saya sampaikan di awal Bu Heni itu melakukan beberapa tes untuk anak saya, tes bakat, minat, potensi itu banyak tipe dan kami melakukan itu semua. Jadi tahu nih Paul ini bakatnya di mana, kemudian mengarahkannya di mana. Nah, jenis tes itu mungkin silahkan di googling sendiri itu banyak banget. Itu pertama. Kedua, saya dan Paul itu sering melakukan deep talk. Ya, sering melakukan deep talk. Jadi kalau dulu waktu Paul masih tinggal di Bali sebelum pindah ke Malang, itu kami bikin appointment, Bu Heni. Jadi sekolahnya waktu itu kan libur di Sabtu dan Minggu dan saya juga meluangkan waktu Sabtu dan Minggu. Jadi kalau hari Sabtu itu adalah harinya Paul. Jadi saya akan menemani Paul apapun aktivitasnya, termasuk main sama teman-temannya, itu saya nungguin Bu Heni. Nah kemudian nanti hari Minggu gantian, dia yang akan mengikuti aktivitas saya. Jadi, nah kebetulan waktu di Bali saya aktif di organisasi wirausaha Bu Heni. Jadi banyak aktivitas juga. Jadi Paul sering juga ikut aktivitas di komunitas tersebut. Jadi ya sering menyimak. Kita tidak perlu mengharapkan bahwa anak kita kamu harus paham 100%. Tidak gitu. Dia paham 10% saja dulu nggak apa-apa. Nah, ini yang dinamakan tabungan peristiwa oleh ayahanda Coach Dr. Fahmi. Jadi itu ditabung sedikit-sedikit di alam bawah sadarnya. Lama-lama suatu hari nanti 10 tahun kemudian tabungan-tabungan peristiwa yang dia dapatkan ini baru bisa dipetik buahnya. Itu Bu Heni. Nah, kalau sejak Paul pindah ke Malang itu saya sempatkan minimal 2 bulan sekali saya ke Malang. Ya, dan kemudian kami pergi ke suatu tempat begitu ya, dan itu kita ibaratnya kayak ngobrol dari hati ke hati tentang segala hal, tentang kehidupan pribadi kami, termasuk juga tantangan-tantangan yang ada di perusahaan kami. Nah, ini pentingnya komunikasi antara ayah dan ibu dan juga anak-anak, tidak hanya sekedar komunikasi tentang kehidupan pribadi keluarga, tapi juga mengkomunikasikan tentang challenge-challenge yang dihadapi di perusahaan jika memang keluarga entrepreneur Bu Heni, sehingga anak juga memahami, oh orang tua saya itu kalau ada masalah begini solusinya begini, itu Bu Heni. Dan sejak 2 tahun yang lalu Paul ini sudah kami masukkan ke semua WA group bisnis kami di semua divisi, sehingga Paul ketika ada waktu senggang sore hari bisa dicek WA grupnya. Hari ini permasalahannya apa yang terjadi? Hari ini apa lagi? Dan solusinya seperti apa? Sehingga Paul tidak hanya belajar ilmu teori mengenai entrepreneur, selain itu dia juga langsung mengetahui challenge apa saja yang terjadi setiap harinya, daily challenge, dan apa saja solusinya. Jadi pengalaman-pengalaman inilah yang ditabung oleh Paul sehingga suatu saat nanti Insya Allah siap untuk menjadi second generation. Ya berarti tampaknya Ibu Eka ini bukan tipe orang tua yang memaksa kamu harus jadi ini, kamu harus jadi ini ya. Jadi ada proses komunikasi ya. Karena memang saya juga pernah menjumpai beberapa anak muda itu ya akhirnya tidak bisa sukses di dunia pendidikan, bahkan ada yang kuliah drop out, jurusan kedokteran drop out kan sayang banget ya. Karena memang tadi paksaan dari orang tua. Jadi untuk berhasil di masa depan memang berarti dibutuhkan kesadaran dan kemandirian dan juga kerjasama. Nah, untuk Bapak Ibu sekalian, para orang tua yang sedang menyimak juga nanti boleh komen ya di komen yang ada di sini, sehingga nanti di next podcast kami akan bisa gunakan sebagai tema diskusi berikutnya. Datanglah ke Sekolah Al Farabi, ayah bunda para orang tua dari kota mana saja,
untuk menemukan salah satu solusi pendidikan terbaik yang sangat cocok dan kami rekomendasikan bagi para orang tua yang ingin menciptakan second generation di bisnisnya atau anaknya ingin belajar di lingkungan yang menyenangkan, enjoy, karena kami menggunakan prinsip 4E Bu Eka. Enjoy, easy, excellent, dan earn tadi. Earn itu ya Bu Heni ujung-ujungnya. Iya, jadi itu Bapak Ibu sekalian, demikian dari saya Heni, Head Principal dari Sekolah Al-Farabi, dan saya Eka Susianti. Oke, terima kasih. Jumpa lagi di next podcast bersama Al-Farabi Islamic Business School. Ya, ubur-ubur ikan lele, kalau mau sekolah ke sini ya, Le. Terima kasih. Oke.